Pas di situ. Pas di situ. Oke. Jadi saya pikir untuk soal tadi cukup dulu ya. Nanti kita pelajari dalam waktu berjalan. Bagian berikut adalah mengidentifikasi 4 kategori tingkat penguasaan kompetensi. Jadi, bagaimana kita mengukur seorang siswa dalam kelas terhadap materi atau konten pembelajaran yang sudah diberikan. Caranya ada 4 cara ya. Coba naikkan yang pertama. Kita lihat di literasi punya. Kita lihat di literasi punya ya. Itu langkah pertama yang harus dilakukan oleh seorang guru untuk mengukur kompetensi siswa pada konten tertentu. Yang pertama adalah dengan cara perlu intervensi khusus. Perlu intervensi khusus. Di sini data tingkat kompetensinya bagian ini itu murid belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada di dalam teks ataupun membuat representasi sederhana. Nah, sekarang kita berikan soalnya. Kita tampilkan sebuah ilustrasi atau contoh. Setelah itu kita analisis dari tingkat kemampuan yang ada. Kalau misalnya pada bagian 1, bagian pertama beberapa anak yang konsep jawabannya itu berputar pada jawaban data tingkat kompetensi 1, maka anak ini masih ada di level 1. Level pertama ya, perlu adanya intervensi khusus. Maka anak ini masih tingkat kemampuan penguasaan kompetensinya masih di bawah rata-rata sekali. Yang kedua, dasar juga sama, kita tampilkan soal, setelah itu dia memberikan jawaban dan kita mengukur dari jawaban tersebut dengan mengkaji tingkat kompetensinya. Misalnya yang kedua, dasar itu murid mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada di dalam teks serta membuat interpretasi sederhana. Maka dia masih masuk di tahap itu. Sementara tahap yang ketiga, teman-teman, ini sebentar kita kaji, lihat di mata pelajaran yang lain yang saya sebutkan tadi, itu kita lihat berdasarkan ini, analisis kompetensi. Jadi kalau misalnya di IPS, maka IPS harus membuatnya seperti ini berdasarkan level-levelnya itu. Nah, yang ketiga, tingkat penguasaannya ya maksudnya. Yang berikut, cakap. Pada bagian ketiga, cakap, murid mampu membuat interpretasi dari informasi implisit yang ada di dalam teks maupun membuat simpulan dari hasil integrasi beberapa informasi dalam suatu teks. Kalau kita katakan maka penguasaan pada tingkat ini anak sudah berada di atas, kemampuannya sudah lebih sedikit dari yang lain, atau di atas rata-rata lah. Yang terakhir adalah mahir. Kalau pada tingkat mahir maka murid mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks, mengevaluasi isi, kualitas, cara penulisan bentuk teks dan bersikap reflektif terhadap isi teks. Maka kalau pada tingkat mahir anak itu sudah dikategorikan cerdas ya. Oke, lanjut numerasi, kita lihat numerasi. Juga sama, ada 4 cara, ada 4 langkah untuk mengukur kompetensi siswa ya. Yang pertama, perlunya intervensi khusus. Dia hanya memiliki pengetahuan matematika yang terbatas. Murid menunjukkan penguasaan konsep yang parsial dan keterampilan kompetensi yang terbatas. Intervensi khusus ketika bagaimana guru memberikan soal dan jawabannya kisaran seperti itu. Dasar, murid memiliki keterampilan dasar matematika, optis dasar dalam bentuk persamaan langsung, konsep yang terkait geometri dan statistika, serta penyelesaian masalah matematika sederhana yang rumit, masih di dasar itu. Cakap, kalau misalnya murid mampu mengaplikasikan pengetahuan matematika yang dimiliki dalam konteks yang lebih beragam, maka dia sudah masuk di cakap ya. Jadi, itu sedikit dia sudah mengaplikasikan dalam konteks kehidupannya. Mahir, murid mampu bernalar, tingkatnya nalar ya, untuk menyelesaikan masalah kompleks serta non rutin berdasarkan konsep matematika yang dimiliki. Dia mampu menyelesaikan persoalan-persoalan dalam kehidupannya dengan menggunakan konsep-konsep matematika. Maka dia sudah masuk pada kompetensi tingkat mahir. Oke, lanjut berikut. Nanti akan kita lihat di teman-teman. Ya, penjelasan sederhana berkaitan dengan pembelajaran berbasis kompetensi dengan berbasis konten. Kalau kompetensi, maka penguasaan ilmu pengetahuan yang harus dimiliki oleh seorang peserta didik dan mampu mengaplikasikan dalam kehidupannya setiap hari atau mampu memecahkan soal dalam kehidupannya. Kalau bersifat konten, dia hanya menguasai ilmu pengetahuan semata. Dia tidak bisa mengaplikasikan.
dari ilmu pengetahuan yang dimiliki. Maka dari pembelajaran konten itu dia harus beralih kepada pembelajaran bersifat kompetensi. Oke, lanjut. Analisis kategori pemasaran tindak lanjut pembelajaran. Ya, rekomendasi. Strategi pembelajaran berdasarkan hasil laporan asesmen kompetensi. Ini kita lihat IPS punya. Katakan dari misalnya Ibu Florence dia mengukur kompetensi yang dimiliki oleh siswa dalam pembelajaran dengan 4 cara tadi. Yang pertama intervensi khusus, dasar, cakap, dan mahir. Nah sekarang kita lihat matematik IPS punya di situ ya. IPS jadi kompetensi para pembelajar dapat merupakan contoh pembelajaran IPS berikut. Disajikan sebuah bacaan materi berisi materi baru mengenai koperasi, menjelaskan definisi, fungsi, manfaat, dan beragam contoh baik. Guru diharapkan menyelesaikan pembelajaran sesuai tingkat kompetensi murid. Misalnya satu, pertama, murid di tingkat perlu intervensi khusus karena belum mampu memahami isi bacaan. Murid hanya mampu membuat interpretasi sederhana. Guru IPS tidak cukup bertumpu pada materi bacaan tersebut, maka dia harus lakukan adalah memberikan bahan belajar lain secara audio, visual, dan sampingan khusus. Ini IPS punya. Jika pada tahap level 1. Yang kedua, murid di tingkat dasar. Pada tingkat dasar telah mampu mengambil informasi dari teks namun tidak memahami secara utuh isi topik koperasi. Murid dapat diberikan sumber belajar pendampingan dalam bentuk catatan singkat atau simpulan untuk pemahaman yang lebih utuh. Makanya dia masuk pada tingkat dasar ya. Dan ketiga adalah cakap. Cakap itu mampu memahami bentuk dengan baik isi teks mengenai koperasi namun belum mampu merefleksi. Yang keempat adalah tingkat mahir, mampu memahami isi bacaan dan merefleksi penggunaan koperasi dari teks yang diberikan oleh guru. Guru dapat melakukan pembelajaran berupa penyusunan beragam strategi pemahaman koperasi. Jadi ini strategi pembelajaran yang harus diambil oleh guru dengan cara melakukan pengukuran para kompetensi peserta didik dengan 4 cara, mulai dari intervensi khusus, dasar, cakap, dan mahir. Oke, lanjut dulu. Oke, pas sampai di sini dulu. Baik, ini untuk IPS punya tadi sudah Pak sesuai jelaskan tadi untuk mengukur mengukur kompetensi siswa yang dicapai dengan cara yang pertama intervensi khusus, dasar, cakap, dan mahir. IPS punya kita lewatkan, kita lihat yang ke berikut. Yang kedua, itu sudah jelaskan. Ya, berikut fisika. Ya, pembelajaran fisika. Jadi guru fisika melakukan aktivitas percobaan dan murid akan melakukan pencatatan data. Ini contoh sampel saja ya. Data penyajian data melakukan interpretasi serta menarik kesimpulan hasil percobaan. Dari data itu dia mengukur tingkat kompetensi yang dicapai oleh siswa pada konten ini. Mulai dari tingkat intervensi khusus, dasar, cakap, dan mahir. Kalau memang siswa
lebih banyak setelah menyelesaikan konten ini, termasuk pada level intervensi khusus atau dasar, maka strategi pembelajaran guru harus diubah. Demikian pun pada tingkat dasar, pada tingkat cakap dan mahir. Lanjut, itu dan kira-kira contoh satu saja ya. Misalnya di poin 1, murid di tingkat intervensi khusus memiliki penguasaan konsep matematika yang sangat minimal. Murid perlu, ya, jadi ini karena persoalan pengukuran tadi itu. Ketika kalau dia tidak mampu menyelesaikan dan dikategorikan pada level ini, maka ini kan kita bicara tentang pengukuran, kita bicara ilmu hitung matematika. Maka guru fisika dia merekomendasikan itu, ya mereka kan bahwa intervensi khusus ini penguasaan konsep matematika sangat minimal. Murid perlu didampingi mulai dari pencatatan data serta dilakukan diskusi untuk memvalidasi hasil pencatatan data. Diskusi dapat dilakukan dengan teman yang kompetensi numerasinya cakap atau mahir. Ini catatan untuk kita mengukur kompetensi yang dimiliki oleh siswa dalam sebuah konten pembelajaran. Lanjut. Ya, kita lewat saja. Dasar cakap mungkin juga sama. Kita lihat di berikut punya lintas mata pelajaran. Lanjut. Ya, prakarya. Prakarya dengan seni budaya. Coba naikkan itu. Ya, di gambar. Oke, pembelajaran keterampilan SMP praktek memasak cireng. Guru memberikan teks resep cara membuat cireng. Selanjutnya dari contoh di atas diinformasikan 4 tingkat kompetensi yang dicapai. Pertama misalnya intervensi khusus. Jadi betul soal maksudnya bahwa pada bagian ini kita cukup mengetahui apa yang kita bisa ukur dalam konteks mata pelajaran kita, konten mata pelajaran kita, sehingga kita mampu mengukur tingkat pemahaman kompetensi seorang siswa mulai dari tingkat intervensi khusus, dasar, mahir, cakap dan mahir. Berikut coba ke PJOK lainnya. Ya, olahraga. Guru olahraga memberikan teks mengenai aturan penentuan pemenang. Nah, sekarang tingkat pemahaman siswanya berkaitan dengan kompetisi ini apa berada pada level intervensi khusus, dasar, cakap ataupun mahir. Jadi saya pikir ada beberapa contoh dari mata pelajaran tadi kita bisa pahami, nanti kita diskusikan di hari-hari selanjutnya. Dan ini materi terakhir, Bapak, ini sudah terakhir. Nanti kurang dan lebih kita akan belajar bersama, tapi harapan saya mari kita coba belajar di seri belajar guru, kita belajar bersama, kita berdiskusi bersama. Mungkin suatu waktu proses AKM dilaksanakan, kita punya persiapan tidak 100% tapi 70 atau 70. Pada bagian terakhir saya ucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Kepala sekali lagi, untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktu, mungkin juga menyita waktu teman-teman banyak sekali. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf jika ada yang kurang, ada yang lebih tidak menyenang di hati atau tutur kata saya yang menyinggung perasaan teman-teman. Sekali lagi saya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih banyak dan selamat siang untuk kita semua. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih untuk Pak Vincent, Bapak Kepala Sekolah, juga Bapak Wakil bisa kembali ke tempat duduk semua. Bapak Ibu Guru, rekan-rekan sekalian,